Halo guys, balik lagi dengan gua Rinaldi di Pop Talk. Nah, kali ini gua akan ngejelasin secara singkat mengenai perbedaan apa itu rating dan voting. Kalau gua main di grup tokusatsu lokal ya, masih banyak orang yang pakai referensi IMDb sebagai penentu kalau series itu nggak bagus gitu. Contohnya kayak gini, dia ada eh, penghitungan rating 10 Kamen Rider tertinggi versi IMDb gitu. Dia pakai IMDb sebagai patokannya. Nah, ini dia. Jadi 10 Kamen Rider tertinggi dengan versi IMDb yaitu ada Build, terus Vice, Double, terus ratingnya di sini disebut 8,6, 8,4 gitu kan. Dan lagi ada juga yang ngambil referensi dari IMDb untuk rating Kamen Rider Saber. Nah, yang dibilang lebih rendah dari Ghost. Inilah yang akan gue mau bahas lebih jauh kalau kita nggak bisa pakai IMDb sebagai patokan rating, terutama untuk Kamen Rider gitu. Pertama gue akan ngejelasin dulu ya. Jadi di IMDb itu untuk menilai seberapa bagus film itu yang ngasih rating adalah user. Jadi kita sebut itu user rating. Kita harus register dulu ke situs IMDb untuk ngasih rating di film tersebut gitu. Jatuhnya voting. Voting-voting yang terdaftar nanti kasih angka rating dari 0 sampai 10 gitu. Nah, kalau untuk rating TV ada beda dengan IMDb. Mereka tuh pakai lembaga yang namanya Nielsen kalau di Indonesia. Kalau di Jepang gua nggak tahu pakai lembaga apa. Nah, kalau di gua akan jelasin yang Indonesia ya. Cara kerjanya seharusnya nggak jauh beda. Jadi kalau dulu tuh cara ngitung rating tuh pakai alat kayak gini. Ini namanya people meter. Nah, si people meter ini nanti alatnya ditaruh di rumah di Indonesia di 11 kota besar. Nah, cara kerjanya adalah merekam anggota keluarga yang menonton acara apa gitu. Jadi saat alat ini dipasang, kalau kita ngeklik atau mencet apa namanya remote di acara tersebut nanti akan dihitung gitu. Di jam berapa, pada waktu apa namanya prime time atau enggak gitu kan. Cara kerjanya gitu. Nah, bagaimana sih Nielsen pasang alat ini di rumah? Jadi mereka tuh ada agreement dari sensus untuk siapa yang mau jadi korespondensi untuk dipasang alat ini di rumah orang yang mau gitu. Seharusnya cara ini nggak jauh beda kayak di Jepang. Di Jepang juga seharusnya menghitung rating pakai kayak gini. Jadi kenapa di Jepang prime time superhero time tuh pagi jam 7 karena mungkin banyak anak-anak yang nyetel TV jam segitu ditemenin sama orang tuanya. Itu yang namanya rating TV. Sedangkan IMDb rating yang gue bilang tadi adalah memakai sistem voting dari user. Nah, kalau kita lihat lagi ya, nih, gue akan tunjukin kenapa di IMDb itu nggak valid untuk Kamen Rider Saber gitu. Nah, ini adalah user rating dari Kamen Rider Saber. Kita bisa lihat sendiri yang ngasih voting tuh cuman 55 orang atau 55 user dari IMDb yang kasih rating di serial ini gitu. Yang kasih voting 10 ratingnya cuman 15 orang. Terus yang ngasih nilai 1 cuman 9 orang. Yang sedihnya lagi, gue akan kasih lihat di sini by demographic yang ngasih rating tuh orang umur 18 sampai 44 tahun. Ada yang 45 plus itu juga cuma satu. Jadi apa kesimpulan yang bisa ditarik di sini gitu? Uh, yang ngasih rating di IMDb ini tentu aja orang-orang atau remaja yang sudah melek internet dan tentu aja bukan remaja di Jepang. Mungkin aja bukan di Jepang yang ngasih rating di sini, malah
bisa aja orang Amerika, terus orang Indonesia, bisa aja 77-nya ini yang non US user yang ngasih voting orang Indonesia, bisa gitu kan. Karena ketika gua klik di sini nggak ada dari asal negara mana. Kita nggak bisa tahu yang ngasih voting ini dari selain orang US, apakah orang Jepang, orang China, orang Korea, orang Indonesia, kita nggak tahu gitu. Dan yang ngasih rating juga umurnya ya kita bisa lihat sendiri. 18 sampai 44 tahun yang paling banyak gitu. Oke, dari sini kita bisa tarik kesimpulan kalau menurut gua seharusnya untuk menilai series Kamen Rider itu tidak melalui rating dari IMDb. Kenapa? Karena yang gue bilang tadi, yang ngasih voting itu bukan penonton atau target market dari Kamen Rider Saber. Itu sudah pasti, ya kan? Terus yang ngasih rating umurnya 18 tahun ke atas. Kita sama-sama tahulah kalau Kamen Rider itu produsernya sendiri udah bilang targetnya anak-anak. Apakah anak-anak register ke IMDb untuk kasih rating atau voting ya user rating di IMDb? Gua rasa tidak. Jadi IMDb itu nggak valid untuk dijadikan acuan menilai series Kamen Rider ya. Kalau kalian mau cari rating Kamen Rider, kalau nggak salah di 14 Rider fanspage di Facebook itu pernah ngasih rating gitu kan. Nah, rating yang dihitung itu seharusnya yang dikasih itu dari lembaga penghitung rating di Jepang. Metodenya seharusnya yang sama seperti yang gue jelasin tadi, yaitu menaruh alat people meter di masing-masing rumah korespondensi atau melalui decoder TV kabel. Nah, sekarang kan zamannya udah zaman digital dan zaman apa sih namanya? Kabel apa namanya? Microfiber itu tuh. Nah, si decoder itu kan kalau kita pasang TV kabel, dia bisa ngitung kita setel channel apa sih yang paling sering, di jam berapa gitu kan. Nah, itu penghitungan rating yang benar menurut gua. Kalau di IMDb tadi berdasarkan user rating yang harus register dulu. Karena itu untuk Kamen Rider ya nggak valid dong gitu kan. Karena Kamen Rider sendiri targetnya anak-anak. Apa ada anak umur 4 sampai 7 tahun mainan internet terus tahu situs IMDb kasih rating di situ? Ya enggak. Jadi penilaian di IMDb itu cuman penilaian remaja yang seleranya seharusnya nggak masuk hitungan target audience dari si Kamen Rider Saber ini. Oke guys, semoga kalian paham sama penjelasan gua. Dan semoga kedepannya yang nonton video gua gitu, atau semoga orang-orang nonton video gua tahu gitu mengenai penghitungan populer tidaknya suatu series gitu kan. Karena sayang kalau menurut gua Saber ini masih menarik diikutin ya. Terus ada orang ngedrop cuman gara-gara lihat rating IMDb, atau ada orang manas-manasin, wah ini series jelek banget gitu kan. Sumbernya apa? Sumbernya IMDb gitu kan. Menurut gue tuh nggak valid gitu, nggak seharusnya diperdebatkan atau ditaruh sebagai sumber gitu. Terus kemarin ada lagi yang bilang, oh rating Kamen Rider Saber itu jelek menurut netizen Jepang dari Twitter. Pas ditanya, emang mewakili seluruh populasi atau mewakili seluruh audiens target audiensnya Saber? Ya enggak. Siapa sih anak-anak Jepang yang umur 4 sampai 7 sampai 8 tahun mainan Twitter cuman buat ngejelekin Saber? Ya enggak ada. Paling cuman user-user dari luar Jepang, dan itu juga emang bukan target audiensnya gitu kan. Oke guys, segini dulu penjelasan dari gua. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye.